Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu. Yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, kali ini gue bakal ngebahas light novel Tensei Shitara Slime Dataken atau Tensura. Pembahasan ini gue bakal mulai dari volume kelima, lanjutan dari anime season kedua core pertamanya. Walaupun di bulan Juli nanti bakal dilanjut lagi season kedua core 2-nya, tapi gua tetap bakal ceritain light novelnya karena ada banyak cerita yang gak masuk di animenya. Di episode terakhir animenya, kita semua sudah tahu bahwa Rimuru sudah berhasil berevolusi menjadi True Demon Lord atau Raja Iblis sejati. Dan Rimuru juga sudah mendapatkan sebuah informasi dari 3 bawahan Carrion jika Carrion sudah kalah dari Milim. Dan Rimuru juga sudah berhasil mendapatkan bawahan iblis tingkat tinggi. Dan iblis itu diberi nama oleh Rimuru dengan nama Diablo. Di hari berikutnya, Rimuru mengadakan sebuah pertemuan mendadak untuk memberitahu semua orang tentang rencana yang sudah dia buat. Dan orang-orang yang hadir di pertemuan itu adalah orang-orang kepercayaan dari Rimuru, atau bisa dibilang orang yang bekerja langsung di bawah Rimuru. Dan mereka ini disebut dengan anggota eksekutif. Dan mereka ini adalah Shion, Shuna, Rigurdo, Rigur, Benimaru, Kaijin, Kurobe, Gelt, Lilina, Soe, Soka, dan Rangga. Dan pertemuan itu juga dihadiri oleh para tamu dari luar Tempest. Dan mereka ini adalah 3 kesatria Carrion dan juga Miuran. Dan Rimuru juga sudah mengundang Gabil untuk ikut dalam pertemuan. Dan Gabil saat ini belumlah menjadi anggota eksekutif seperti yang lainnya. Dan akhirnya pertemuan pun dimulai. Setelah pertemuan dimulai, Rimuru pun langsung menyapa mereka semua. Dan Rimuru berterima kasih karena mereka sudah mau datang memenuhi undangannya. Setelah itu, Rimuru lalu mulai memperkenalkan Diablo kepada semua orang yang ada di aula pertemuan. Rimuru bilang ke mereka bahwa sekarang Diablo adalah rekan mereka, dan Diablo ini sangatlah kuat. Dan semua orang yang ada di pertemuan itu tidak ada yang keberatan dengan kehadiran Diablo. Di sisi lainnya, Gabil saat ini merasa tidak nyaman karena dia merasa bahwa dia tidak pantas untuk ikut pertemuan para eksekutif. Karena dia tahu bahwa dia bukanlah salah satu dari anggota eksekutif. Tapi tiba-tiba keraguannya itu pun hilang saat Rimuru memanggil namanya. Rimuru bilang ke Gabil bahwa dia mengangkat Gabil menjadi salah satu anggota eksekutif. Karena Rimuru menghargai kerja keras Gabil untuk Tempest selama ini. Dan Rimuru juga bilang kepada Gabil bahwa dia akan memberikan Gabil sebuah jabatan yang baru, yaitu jabatan sebagai Kepala Departemen Pengembangan Tempest. Dan hal itu akan membuat Gabil menjadi setara jabatannya dengan eksekutif yang lainnya. Dan Rimuru bilang ke Gabil bahwa Gabil harus membuat dia bangga. Gabil yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat senang. Gabil bilang ke Rimuru bahwa dia berjanji akan terus berusaha untuk melayani Rimuru. Setelah itu, Rimuru lalu memutuskan untuk melanjutkan pembahasan utama. Dan Rimuru bilang kepada semua orang bahwa dia akan menyatakan dirinya sebagai seorang Demon Lord kepada seluruh dunia. Shion yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat bingung karena dia tidak tahu kalau Rimuru sudah berevolusi menjadi True Demon Lord.
karena pada saat itu Shion sudah mati dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dan Hakuro adalah orang pertama yang menyadari rencana dari Rimuru. Hakuro tahu jika tujuan Rimuru menyatakan dirinya sebagai Demon Lord agar Rimuru dapat menantang Demon Lord yang lain. Dan Hakuro pun lalu bertanya kepada Rimuru, apakah Rimuru akan mulai menyerang para Demon Lord? Dan Rimuru pun langsung menjawab. Rimuru bilang ke semua orang bahwa saat ini tujuannya hanyalah untuk menyerang Demon Lord Clayman. Semua orang yang mendengar hal itu, mereka pun tidak ada yang keberatan. Karena mereka semua tahu bahwa Clayman adalah dalang di balik semua masalah. Dan setelah itu, Rimuru pun langsung memerintahkan beberapa bawahannya untuk memulai semua rencananya. Rigurdo diperintahkan oleh Rimuru untuk melakukan negosiasi kepada bangsa-bangsa barat. Dan Rimuru juga memerintahkan Rigurdo untuk segera mengevakuasi para pedagang agar kembali ke negara Blue Moon. Benimaru diperintahkan oleh Rimuru untuk mendata semua kekuatan setiap individu yang ada di Tempest setelah dirinya berevolusi menjadi True Demon Lord. Shion diperintahkan oleh Rimuru untuk menginterogasi para tahanan dari Farmes dan akan dibantu oleh Yom dan juga Miuran. Sedangkan Soe diperintahkan oleh Rimuru untuk mencari informasi tentang Clayman. Dan Rimuru bilang kepada semua orang bahwa dia akan mengadakan pertemuan lagi untuk membahas strategi selanjutnya setelah Soe mendapatkan informasi tentang Clayman. Setelah itu, Rimuru juga memberikan perintah kepada semua orang yang belum memiliki tugas. Dan Rimuru memerintahkan mereka semua untuk fokus memperbaiki kota yang masih rusak. Dan semua orang yang mendengar itu, mereka pun langsung patuh kepada Rimuru. Dan akhirnya pertemuan pun selesai. Setelah itu, Rimuru pun akhirnya memutuskan untuk belajar aturan perang yang ada di dunia ini. Dan Rimuru memutuskan untuk belajar kepada Vesta. Dan Rimuru sangat yakin jika Vesta ini adalah orang yang tepat untuk dia tanyai. Setelah itu, Vesta pun mulai memberitahu Rimuru. Dan penjelasan Vesta ini dimulai dengan membahas bangsa-bangsa barat terlebih dahulu. Vesta bilang ke Rimuru bahwa bangsa-bangsa barat telah membentuk sebuah dewan. Dan dewan itu terdiri dari kerajaan-kerajaan yang ada di barat. Dan mereka itu tidak saling berperang satu sama lain. Dan walaupun nantinya ada anggota dewan yang akan berperang, negara itu harus melakukan deklarasi secara resmi dan melewati aturan-aturan yang sangat ketat. Dan jika negara itu melanggar, maka negara itu akan dikenakan sanksi yang sangat berat. Dan kerajaan-kerajaan yang ada di barat itu sangatlah banyak. Setelah itu, Rimuru lalu bertanya kepada Vesta. Rimuru bilang ke Vesta, bagaimana dengan negara yang tidak bergabung dengan anggota dewan? Dan Vesta pun langsung menjawab. Vesta bilang ke Rimuru bahwa dewan tidak akan peduli dengan negara yang tidak bergabung dengan dewan. Dan jika nantinya ada sebuah negara yang menyerang salah satu dari anggota dewan, maka seluruh anggota dewan pasti akan membantu negara itu. Dan juga setiap negara yang tergabung dengan anggota dewan yang kerajaannya kalah perang dan mengalami kerugian besar, maka negara itu akan dibantu sepenuhnya oleh semua anggota dewan. Dan Vesta juga memberitahu Rimuru bahwa negara adik kuasa seperti Kerajaan Dwargon dan Kekaisaran Timur, mereka tidak tergabung dengan dewan dari bangsa-bangsa barat. Dan jika nantinya salah satu negara adik kuasa menyerang kerajaan dari bangsa-bangsa barat, maka seluruh anggota dewan akan bersatu untuk melawannya. Tetapi sebaliknya,
jika salah satu negara yang ada di dewan menyerang lebih dulu, maka seluruh anggota dewan akan lepas tangan dan tidak akan mau membantu. Karena mereka tahu bahwa menyerang Kekaisaran Timur ataupun Kerajaan Dwargon adalah hal yang bodoh. Dan saat ini, bangsa-bangsa Barat sangat takut dengan kekuatan dari Kekaisaran Timur. Dan karena alasan inilah, mereka membentuk dewan-dewan dari bangsa-bangsa Barat, agar mereka dapat menyaingi kekuatan dari Kekaisaran Timur. Dan akhirnya, pembicaraan pun selesai, dan Vesta pun langsung pergi meninggalkan ruangan. Dan tidak lama, tiba-tiba Raphael melaporkan sesuatu kepada Rimuru. Raphael bilang ke Rimuru bahwa analisisnya tentang skill penjara tak terbatas milik pahlawan yang sudah mengurung Veldora telah selesai dilakukan. Setelah mendengar hal itu, Rimuru pun menjadi sangat senang. Dan Rimuru memutuskan untuk segera membebaskan Veldora. Lalu Rimuru pun bilang kepada Shuna bahwa dia ada urusan dan akan keluar sebentar. Dan Rimuru juga bilang ke Shuna bahwa dia tidak mengizinkan siapapun untuk mengganggunya. Shuna yang mendengar itu, dia pun akhirnya mengerti dan meminta Rimuru untuk berhati-hati. Dan tidak lama, akhirnya sampailah Rimuru di dalam gua. Dan gua itu dulunya tempat Veldora dikurung. Dan di dalam gua itu, Rimuru bertemu dengan Gabil. Dan Rimuru pun langsung memerintahkan Gabil untuk menjaga pintu masuk, agar tidak ada siapapun yang bisa masuk ke dalam. Dan Rimuru juga meminta Gabil untuk tidak mengizinkan siapapun masuk ke dalam gua. Setelah itu, Rimuru pun langsung memeriksa semua skill miliknya. Dan saat Rimuru memeriksanya, ternyata semua skill miliknya telah berevolusi dan banyak berubah. Dan salah satu skill yang telah berevolusi adalah skill unik milik Rimuru, yaitu Petapa Agung. Skill itu telah berevolusi menjadi ultimate skill Raja Kebijaksanaan Raphael. Dan Raphael ini memiliki skill bawaan, yaitu Mind Akselerasi, yang dapat memungkinkan Rimuru memperluas tingkat pemikirannya menjadi jutaan kali lebih cepat. Dan tidak hanya itu, ternyata skill unik Gluttony milik Rimuru telah berevolusi menjadi ultimate skill Beelzebub. Dan skill ini juga memiliki skill turunan, seperti skill Predation, Gluttony, Stomach, Mimicry, Isolation, Corrosion, Soul Consumption, dan juga Food Chain. Dan ternyata Rimuru tertarik dengan salah satu skill turunan milik Beelzebub. Dan skill itu adalah skill Food Chain. Skill ini memungkinkan semua monster yang berada di bawah Rimuru bisa memberikan kekuatannya kepada Rimuru saat Rimuru membutuhkannya. Dan juga sebaliknya, Rimuru juga dapat memberikan beberapa kekuatannya kepada para bawahannya. Setelah itu, Rimuru pun akhirnya memutuskan untuk fokus kembali membebaskan Veldora. Dan Rimuru langsung memerintahkan Raphael untuk melepaskan Veldora. Setelah itu, muncullah sebuah badai yang sangat besar, dan badai itu keluar dari tubuh Rimuru. Dan ternyata badai itu adalah Veldora. Di sisi lain, Veldora yang tahu bahwa dirinya sudah dibebaskan, dia pun langsung tertawa. Dan Veldora bilang bahwa Veldora yang agung dan terhormat sudah kembali. Rimuru yang mengetahui itu, dia pun langsung menyapa Veldora. Dan Veldora juga langsung menyapa Rimuru. Veldora bilang ke Rimuru bahwa dia tidak pernah mengira jika Rimuru mampu membebaskannya dalam waktu yang sangat cepat. Dan Rimuru juga lalu memberitahu Veldora jika dia sekarang sudah menjadi seorang Demon Lord. Dan skill Petapa Agung miliknya sudah berevolusi menjadi ultimate skill Raphael. Sehingga Rimuru bisa menganalisa skill penjara tak terbatas milik pahlawan.
Tapi Veldora yang mendengar hal itu, dia tidak terkejut sama sekali. Dan Veldora terlihat seolah-olah dia sudah tahu semuanya yang telah terjadi dengan Rimuru. Setelah itu, Veldora juga bilang ke Rimuru bahwa dia sangat kagum dengan Rimuru, karena Rimuru bisa berevolusi menjadi True Demon Lord dalam waktu 2 tahun saja. Karena Veldora sangat tahu bahwa untuk berevolusi menjadi True Demon Lord, hal itu sangatlah sulit. Rimuru yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat bingung, karena dia tidak tahu apa yang dimaksud dengan True Demon Lord. Dan Rimuru langsung bertanya kepada Veldora, apakah yang dimaksud dengan True Demon Lord? Dan Veldora pun langsung menjelaskan kepada Rimuru bahwa True Demon Lord atau Demon Lord sejati adalah sebuah evolusi menjadi Demon Lord dengan cara menumbuhkan benih Demon Lord melalui Harvest Festival. Rimuru yang mendengar hal itu, Rimuru pun malah sedikit menyombongkan dirinya kepada Veldora. Rimuru bilang ke Veldora bahwa hal itu terjadi mungkin karena dirinya adalah slime yang jenius. Veldora yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat kesal. Veldora lalu bilang ke Rimuru bahwa Rimuru itu adalah orang yang bodoh. Karena Rimuru tidak tahu bahwa saat dia menamai banyak monster dan kekurangan sihir, maka secara otomatis sihir Veldora lah yang akan diambil, sehingga Veldora akan kesulitan untuk menganalisa skill penjara tak terbatas milik pahlawan. Karena sihirnya selalu habis diambil oleh Rimuru untuk menamai banyak monster. Dan hal itu membuat Veldora yakin bahwa akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk bisa bebas. Rimuru yang mengetahui hal itu, dia pun langsung meminta maaf kepada Veldora karena dia tidak tahu tentang hal itu. Setelah itu, Rimuru lalu bertanya kepada Veldora, apakah Veldora juga menerima sebuah gift dari evolusi dirinya menjadi Demon Lord. Karena Rimuru tahu bahwa Veldora juga terhubung dengan dirinya. Veldora yang mendengar hal itu, dia pun langsung terdiam. Dan Veldora langsung mengecek semua skill miliknya. Setelah itu, Veldora pun menjadi sangat senang. Karena ternyata skill unik miliknya, yaitu skill Investigator, telah berevolusi menjadi ultimate skill Faust Lord of Investigation. Setelah itu, sebenarnya Rimuru ingin mengajak Veldora keluar dari dalam gua agar Veldora bisa melihat dunia. Tapi Rimuru lalu menjadi sangat bingung karena fisik Veldora saat ini sangatlah mengerikan dan tidak ada tubuh fisiknya. Tapi Rimuru lalu bilang kepada Veldora bahwa dia memiliki sebuah ide. Tapi dengan syarat, Veldora harus mau berjanji sesuatu kepada Rimuru. Dan Veldora pun lalu bertanya kepada Rimuru, apa syaratnya? Dan Rimuru bilang ke Veldora bahwa Veldora harus berjanji untuk menahan auranya. Karena di Tempest saat ini ada banyak sekali manusia dan juga monster-monster yang lemah. Karena jika Veldora keluar tanpa menahan auranya, pasti semua orang yang tidak bisa menahan aura Veldora, mereka pasti akan mati. Veldora yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya setuju. Dan setelah itu, Rimuru pun langsung membuat sebuah kloningan dari dirinya sendiri. Dan dia memberikan tubuh itu kepada Veldora untuk dijadikan wadah dari Veldora. Veldora yang melihat itu, dia pun langsung setuju untuk menggunakan wadah itu. Veldora pun akhirnya masuk ke dalam wadah itu. Tapi tiba-tiba, Raphael langsung memberikan sebuah laporan. Raphael bilang ke Rimuru bahwa telah terbentuknya sebuah koridor jiwa yang menghubungkan jiwa Rimuru dengan jiwa Veldora. Dan Raphael juga bilang ke Rimuru
bahwa ultimate skill Beelzebub telah secara otomatis mengkonsumsi sisa-sisa Veldora yang masih ada di dalam tubuh Rimuru. Dan Raphael langsung menganalisanya. Dan karena itu, akhirnya Rimuru telah memperoleh sebagian kekuatan dari Veldora. Dan Rimuru juga memperoleh keterampilan tertinggi milik Veldora, yaitu Raja Badai. Dan Raphael juga lalu memberitahu Rimuru bahwa Rimuru telah memperoleh 2 skill yang berhubungan dengan Veldora. Dan 2 skill itu adalah skill Summon Storm Dragon dan Restore Storm Dragon, dan juga skill-skill lainnya yang berhubungan dengan badai. Skill Summon Storm Dragon adalah skill yang dapat memanggil Veldora dalam wujud naganya. Sedangkan skill Restore Storm Dragon adalah skill yang dapat membangkitkan Veldora jika Veldora mati. Karena saat ini jiwa Veldora telah terhubung dengan jiwa Rimuru. Dan dengan kata lain, selama Rimuru masih hidup, maka Veldora akan terus abadi. Di sisi lainnya, setelah Veldora masuk ke dalam wadah itu, ternyata wadah itu langsung berubah bentuk menjadi seperti seorang laki-laki yang memiliki rambut berwarna pirang. Dan setelah Veldora berhasil masuk ke dalam wadah itu, Veldora pun langsung berteriak dengan nada yang sangat sombong. Veldora bilang, "Aku telah memperoleh kekuatan tertinggi, dan siapapun yang menantangku akan dibunuh." Rimuru yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat terkejut, karena dia merasa bahwa dia pernah mendengar kata-kata itu. Dan tidak lama, akhirnya Rimuru ingat kata-kata itu. Rimuru ingat jika kata-kata itu berasal dari karakter manga yang sangat dia sukai. Dan Rimuru lalu bertanya kepada Veldora, dari mana Veldora tahu tentang kata-kata itu. Dan Veldora pun langsung menjawab. Veldora bilang ke Rimuru bahwa dia saat itu sedang bosan, dan dia langsung mencoba untuk menganalisa ingatan Rimuru. Dan akhirnya dia menemukan sebuah manga dan mulai membacanya. Dan setelah itu, Veldora pun lalu berterima kasih kepada Rimuru karena Rimuru sudah membebaskannya. Setelah itu, Veldora lalu belajar untuk mengendalikan auranya, seperti yang Rimuru sudah minta, agar Veldora bisa diajak Rimuru untuk keluar dari dalam gua. Dan saat Veldora sedang berlatih mengendalikan auranya, tiba-tiba Raphael memberikan sebuah laporan. Raphael bilang ke Rimuru bahwa proses dari penggunaan skill food chain kepada para bawahan Rimuru telah selesai. Dan sejumlah kemampuan milik bawahan Rimuru sudah diberikan kepada Rimuru. Dan Raphael langsung bertanya kepada Rimuru, apakah Rimuru setuju untuk menjalankan penyesuaian skill. Rimuru yang mendengar itu, dia pun lalu berpikir. Rimuru tahu bahwa saat ini dia sudah mendapatkan banyak sekali skill dari para bawahannya, dan akan memudahkannya jika penyesuaian skill dilakukan oleh Raphael. Karena Rimuru tahu bahwa akan sangat merepotkan jika dirinya sendiri yang melakukannya. Dan jika Rimuru setuju, maka Raphael akan mulai memodifikasi, menggabungkan, bahkan mengorbankan skill untuk menciptakan skill baru dari skill-skill milik bawahannya yang sudah dia dapatkan. Dan karena semua proses itu, maka akan terciptalah skill-skill baru yang lebih cocok digunakan oleh Rimuru. Setelah itu, Rimuru pun lalu memutuskan untuk setuju. Dan Raphael yang mendengar hal itu, dia pun langsung memulai prosesnya. Dan setelah itu, Raphael juga melaporkan sesuatu kepada Rimuru. Raphael bilang ke Rimuru bahwa Rimuru sudah mendapatkan skill unik penjara tak terbatas. Dan skill itu didapatkan dari hasil menganalisa skill penjara tak terbatas milik pahlawan.
Dan Raphael juga memberitahu Rimuru bahwa skill itu juga telah berhasil berevolusi menjadi ultimate skill Uriel. Di sini, sebenarnya Rimuru tidak menyangka jika dia bisa mendapatkan skill penjara tak terbatas milik pahlawan. Dan malahan Rimuru tidak menyangka jika skill itu telah berevolusi menjadi sebuah ultimate skill yang baru. Dan Rimuru juga tahu bahwa skill Uriel ini memiliki julukan, dan julukannya adalah Raja Kesetiaan. Dan dari sinilah akhirnya Rimuru menyadari kenapa skill ini bisa tercipta. Rimuru berasumsi bahwa skill ini tercipta karena kesetiaan dari para bawahannya. Dan skill ini pun akhirnya menjadi bukti ikatan antara Rimuru dan para bawahannya. Setelah itu, Rimuru pun lalu bertanya kepada Raphael tentang kemampuan dari ultimate skill Uriel. Raphael pun lalu menjelaskan kepada Rimuru bahwa dia sudah menggabungkan beberapa skill ekstra milik Rimuru ke dalam ultimate skill Uriel. Sehingga ultimate skill ini memiliki 4 fitur unggulan, yaitu penjara tak terbatas, control laws, universal barrier, dan dominasi ruang. Lalu Rimuru pun akhirnya menyadari jika dia bisa menyegel Veldora kapan saja dia mau dengan skill Uriel miliknya. Dan tidak lama, akhirnya pelatihan Veldora pun telah selesai. Dan Veldora saat ini sudah bisa menekan auranya dengan sempurna. Setelah itu, Rimuru dan Veldora pun memutuskan untuk segera keluar dari gua. Tetapi saat Rimuru dan Veldora keluar dari dalam gua, Rimuru melihat bahwa di luar gua itu sudah banyak orang yang berkumpul. Dan mereka itu ternyata sangat khawatir dengan Rimuru. Karena Rimuru sudah 3 hari belum keluar juga dari dalam gua. Dan ditambah lagi, para penduduk desa merasakan aura Veldora dari dalam gua. Dan mereka akhirnya menyadari jika Veldora sudah bangkit. Dan semua orang yang berkumpul di tempat ini, mereka semua bermaksud untuk masuk ke dalam gua dan menyelamatkan Rimuru. Tapi Gabil dan yang lainnya langsung menahan mereka semua, karena dia sebelumnya sudah mendapatkan perintah dari Rimuru untuk tidak membiarkan siapapun mengganggunya di dalam gua. Dan akhirnya terjadilah perdebatan di antara mereka. Di sisi lainnya saat ini, Sofia sangat kesal dengan Gabil karena Gabil telah menghalanginya untuk masuk ke dalam gua. Sofia bilang ke Gabil bahwa jika Rimuru mati, maka mereka tidak akan bisa menyelamatkan Carrion. Tapi Gabil langsung membantah hal itu. Gabil bilang ke Sofia jika Rimuru masuk ke dalam gua atas keinginannya sendiri, dan dia telah diperintahkan oleh Rimuru untuk tidak membiarkan siapapun untuk masuk ke dalam. Dan Gabil juga langsung menegaskan kepada mereka semua bahwa tidak ada seorang pun yang berhak untuk mengganggu Rimuru di dalam gua. Diablo yang melihat Sofia, dia pun menjadi sangat kesal. Dan Diablo bilang ke Sofia bahwa jika Sofia tidak bisa diam, maka dia akan menghancurkannya. Tapi Benimaru langsung menghentikan Diablo dan meminta Diablo untuk tenang kembali. Di sisi lainnya, Rimuru yang melihat pertengkaran itu, Rimuru pun lalu menyapa mereka semua. Dan Rimuru langsung meminta maaf jika dia sudah membuat semua orang menjadi khawatir. Dan semua orang yang melihat Rimuru baik-baik saja, mereka pun akhirnya tenang kembali. Setelah itu, mereka lalu bertanya kepada Rimuru, apa yang terjadi dengan naga badai Veldora? Mereka di sini tidak tahu jika Veldora saat ini sudah berdiri di samping Rimuru dengan wujud manusianya. Setelah itu, Rimuru pun lalu meminta Veldora untuk memperkenalkan dirinya.
Dan Veldora pun langsung memperkenalkan dirinya kepada semua orang. Veldora bilang bahwa dia adalah naga badai Veldora. Semua orang yang mendengar hal itu, mereka pun hanya bisa terdiam. Karena mereka tidak sepenuhnya percaya. Karena yang mereka tahu bahwa Veldora itu adalah seekor naga dan bukan manusia. Dan juga Veldora memiliki aura yang sangat besar. Tetapi laki-laki yang ada di hadapan mereka ini tidak memiliki aura yang besar dan terlihat sama dengan mereka. Di sisi lainnya, Treni dan adik-adiknya yang lain, mereka adalah orang pertama yang menyadari jika laki-laki itu adalah Veldora. Dan mereka pun langsung berlutut di hadapan Veldora. Setelah itu, adik Treni langsung bertanya kepada Veldora, apa hubungan Veldora dengan Rimuru? Dan ternyata semua orang juga menjadi penasaran dengan hubungan apa yang dimiliki oleh Rimuru dan juga Veldora. Dan mereka semua bersiap untuk mendengar jawaban dari Veldora. Dan Veldora pun lalu menjawab jika Rimuru dan dirinya adalah teman dekat. Dan Veldora mengatakan itu dengan penuh kebanggaan. Rimuru yang mendengar hal itu, dia pun merasa sangat malu. Tapi semua orang yang mengetahui hal itu, mereka pun sangat kegirangan. Setelah itu, Treni pun lalu bertanya kepada Veldora, kenapa Veldora saat ini memiliki wujud manusia? Dan Veldora pun lalu menjawab. Veldora bilang bahwa Rimuru lah yang sudah menyiapkan wadah ini untuk Veldora. Dan Rimuru jugalah yang sudah membantunya untuk belajar menekan aura. Diablo yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat tertarik. Dan Diablo juga ingin meminta Rimuru untuk melatihnya menahan aura. Sedangkan Benimaru berbicara dengan Rigurdo bahwa dia saat ini sangat terkejut kenapa Rimuru bisa berteman dengan Veldora. Dan Rigurdo juga lalu menjawab bahwa kemungkinan semua itu adalah kebenaran. Dan Rigurdo langsung menceritakan sesuatu kepada Benimaru. Rigurdo bilang ke Benimaru bahwa dulunya saat Rimuru pertama kali datang ke desa mereka, saat itu bertepatan dengan hilangnya Veldora. Dan sejak saat itu, Rigurdo selalu bertanya-tanya, apakah Rimuru dan Veldora ada hubungan? Rimuru yang mendengar itu, dia pun lalu meminta maaf kepada mereka karena dia sudah merahasiakan tentang hal ini. Karena Rimuru sangat khawatir jika kabar tentang Veldora yang ada di tubuh Rimuru sudah tersebar, maka Tempest pasti akan diserang. Dan akhirnya mereka pun mau mengerti dan memakluminya. Dan setelah itu, tiba-tiba Zoe datang ingin memberikan laporan kepada Rimuru. Tapi saat itu, Zoe menjadi ragu untuk memberikan laporan. Dan Rimuru pun langsung memberikan perintah kepada Zoe untuk memberitahu semua anggota eksekutif bahwa pertemuan akan segera dimulai. Dan pembicaraan pun akhirnya selesai. Oke guys, pembahasan kita di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu dan kita bakal lanjut lagi di chapter selanjutnya. See you next time, bye bye.